Kapal selam dilihat dari medan tugas dan sifat pengabdiannya yang khas di bawah permukaan air dengan sendirinya memiliki ciri yang khas baik teknologinya maupun dari kehidupan awaknya. Sebagai salah satu unsur kekuatan TNI Angkatan Laut, kapal selam diorganisasikan dalam Satuan Kapal Selam Armada Republik Indonesia Kawasan Timur yang berpangkalan di Surabaya. Moto Wira Ananta Nugira yang berarti tabah sampai akhir menunjukkan bahwa penugasan di kapal selam senantiasa mengutamakan sifat profesionalisme, kebenaran, dan kesetiaan terhadap tugas. Diawaki oleh prajurit-prajurit TNI Angkatan Laut yang tangguh, kapal selam merupakan salah satu unsur sistem senjata armada terpadu yang disingkat SSAT. SSAT yang merupakan tulang punggung kekuatan TNI Angkatan Laut terdiri dari unsur kapal, yaitu kapal selam dan kapal permukaan, pesawat udara, marinir, dan pangkalan. Sejarah kapal selam di Indonesia lahir di tengah heroisme perang kemerdekaan dengan dibuatnya kapal selam pertama yang diilhami keinginan menerobos blokade laut Belanda tepatnya pada tahun 1947. D. Kinagan, seorang perwira Angkatan Laut Republik Indonesia yang berpangkat kapten, berhasil merancang dan membuat sebuah kapal selam yang berbobot 5 ton. Dengan diawaki sendiri oleh D. Kinagan, kapal selam ini diuji cobakan di Kalibayung, Yogyakarta. Keberhasilan uji coba ini membawa dampak positif bagi perjuangan bangsa Indonesia, terutama dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air dan rela berkorban demi tegaknya kemerdekaan Republik Indonesia. Seiring dengan kemajuan teknologi, kemampuan kapal selam terus dikembangkan oleh beberapa negara-negara besar, antara lain Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Jerman. Menurut kemampuan daya jelajahnya, kapal selam terbagi atas beberapa kriteria, yaitu ocean going, coastal going, dan midget submarine. Dari Uni Soviet, salah satu produksinya yang handal dari jenis ocean going yaitu kapal selam Whiskey Class. Dengan semakin kompleks tuntutan tugasnya, TNI Angkatan Laut pada tahun 1959 menambah sistem kesenjataannya dengan kapal selam. Tepatnya pada tanggal 12 September 1959, pemerintah Indonesia menerima 2 buah kapal selam Whiskey Class dari pemerintah Uni Soviet, masing-masing diberi nama RI Cakra dan RI Nanggala. Hingga saat ini, tanggal 12 September diperingati sebagai hari lahirnya Korps Hiu Kencana, yaitu Korps Pengawal Kapal Selam. Kemudian pada bulan Januari sampai Desember 1962, berturut-turut 10 buah kapal selam tiba di Surabaya, yaitu RI Nagabanda, RI Chandrasa, RI Trisula, RI Nagarangsang, RI Wijayadanu, RI Hendrajala, RI Brahmasta, RI Pasopati, RI Cundamani, dan RI Alugoro. Pada operasi Trikora, pembebasan Irian Barat, kapal selam berperan penting di dalam memberikan tekanan-tekanan psikologis terhadap pihak Belanda yang bercokol di Irian Barat, antara lain melalui operasi pengintaian dan penyusupan ke daerah musuh, dikenal dengan Operasi Antarja, Jaya Wijaya 1, Cakra 1, Alugoro dengan mendaratkan pasukan RPKAD di Tanah Merah Irian Barat, serta Operasi Jaya Wijaya 2. Sejalan dengan perkembangan teknologi, berangsur-angsur kapal selam Whiskey Class digantikan tugasnya oleh kapal selam dari Jerman jenis SS-209. Kapal selam yang masuk jajaran TNI Angkatan Laut pada dekade awal tahun 80-an ini berjumlah 2 buah, yaitu KRI Cakra dengan nomor lambung 401 dan KRI Nanggala 402. Sedangkan KRI Pasopati bernomor lambung 410 mengakhiri masa dinasnya di TNI
Angkatan Laut yang ditandai dengan penurunan ular-ular perangnya. Dengan demikian, selesailah sudah era kapal selam Wishley Class yang telah turut berjasa bagi kejayaan bangsa Indonesia, dan untuk menghormatinya, dibangunlah monumen kapal selam di kota Surabaya. Keberadaan monumen kapal selam bukan hanya sekedar pelestarian bangunan kapal selam, tetapi lebih dari itu merupakan ungkapan rasa hormat atas jasa-jasa para pahlawan laut yang gugur dan tenggelam sebagai pahlawan-pahlawan tanpa batu nisan. Fisik dari monumen yang menampilkan kapal ex-KRI Pasopati ini adalah saksi sejarah tentang pengabdian dan profesionalisme prajurit-prajurit Korps Hiu Kencana, sekaligus akan memberi inspirasi dan motivasi bagi generasi muda bangsa untuk mengerti dan tertarik pada kehidupan aspek kelautan sebagaimana kodratnya sebagai bangsa bahari. Selain itu, monumen kapal selam menjadi saksi, bukti dan bakti akan kejayaan bahari kita sebagai persembahan bagi prajurit-prajurit Matra Laut dan juga bagi segenap rakyat Indonesia. Dengan adanya monumen kapal selam ini, semakin lengkaplah kota Surabaya sebagai kota pahlawan, kota bahari, di mana TNI Angkatan Laut dibesarkan di sini, di jantung kota Surabaya. Di tepi Kalimas yang asri, KRI Pasopati tegak dengan megahnya, memantapkan motor prajurit kapal selam, tabah sampai akhir. Sementara itu, di tepi Selat Madura, di pinggir kota Surabaya, berdiri pula sebuah monumen kejayaan TNI Angkatan Laut, Monumen Jalsveva Jayamari, yang merupakan salah satu mata rantai ungkapan kejayaan kebaharian di Indonesia dari masa ke masa. Sejalan dengan berdirinya waktu, sejak diikrarkan Sumpah Palapa oleh Gajah Mada pada zaman Majapahit, cita-cita menyatukan wilayah Nusantara akhirnya terwujud dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara maritim terbesar di dunia. Sebagai negara maritim terbesar, wilayah Republik Indonesia meliputi 17.508 pulau, luas laut 5,8 juta kilometer persegi, dengan panjang pantai 81.000 km. Maka sewajarnya lah jika Indonesia memiliki angkatan laut yang dapat diandalkan dan dibanggakan. Sejalan dengan perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya, saat itu pula lahir dan tumbuh TNI Angkatan Laut yang dicikal bakali oleh Badan Keamanan Rakyat Laut atau BKR Laut yang lahir dalam kancah perang kemerdekaan 1945. Pada era tahun 1950 sampai dengan 1959, TNI Angkatan Laut aktif menyumbangkan dharma baktinya dalam menegakkan dan mengisi kemerdekaan, antara lain dalam berbagai operasi amfibi guna menumpas pemberontakan bersenjata seperti PRRI, Permesta, RMS, dan DITI. Memasuki tahun 1960 sampai dengan tahun 1968, TNI Angkatan Laut makin berkembang dengan dimilikinya sejumlah kapal perang jenis destroyer, frigat, peluncur roket, dan kapal selam. Bersama-sama dengan kekuatan ABRI lainnya,
TNI Angkatan Laut melaksanakan berbagai operasi militer, termasuk operasi pembebasan Irian Barat dan penumpasan G-30S PKI. Sejak tahun 1979 hingga sekarang, TNI Angkatan Laut mengalami kemajuan besar dengan dimilikinya peralatan berteknologi mutakhir yang diorientasikan pada terwujudnya postur TNI Angkatan Laut yang profesional, efektif, efisien, dan modern dengan sasaran kemampuan bidang intelijen, pertahanan, keamanan, sosial politik air, teritorial, dan kemampuan dukungan. Biru samudra Nusantaraku, gelegar ombak dan yakinkan langkahku. Aku kan tetap bertahan, berdiri di sisimu. Walau ajal harus kupersembahkan untukmu. Untuk tetap pertahankan tiap tetes air samudraku. Karena kami, anak-anak bangsa ini, adalah bangsa bahari. Berlari aku berseru, justru di laut kita jaya. Jales Peva Jayamani. Oke.